Jadi, dari hasil diskusi kelompok 2, kami mengambil referensi jurnal dari ChatGPT dengan judul An Improved Volumetric Method of Geothermal Resource Assessment for Shallow Ground Combining Geophysical Data. Hasil indeks yang kami dapatkan adalah Q1, dan kami mengambil indeks ini dari web SGR. Dari jurnal tersebut, di sini Aru mengambil pertanyaan atau masalah yaitu bagaimana metode volumetric hard in place dikembangkan oleh USGS digunakan untuk menghitung energi panas bumi dangkal. Dan saya Rahel mengambil permasalahan mengenai mengapa metode volumetrik tradisional dalam penilaian sumber daya panas bumi dangkal dianggap kurang akurat sehingga memerlukan integrasi dengan data geofisika, seperti hasil microtremor survey method. Dan saya, Kaila, mengambil permasalahan mengapa penggunaan satu parameter ketebalan dalam metode volumetrik dapat menyebabkan kesalahan estimasi sumber daya panas bumi. Saya, Fauzia, mengambil permasalahan mengapa perlu mengkombinasikan metode volumetrik dengan data geofisika. Saya Intan Ananda mengambil permasalahan bagaimana metode perhitungan baru berbasis mikrotremor dapat memberikan hasil yang lebih tinggi sekaligus memetakan wilayah dengan potensi panas bumi dangkal terbesar dibandingkan metode volumetrik tradisional. Saya Tiara mengambil permasalahan mengapa metode volumetrik digunakan untuk menilai potensi sumber daya panas bumi dangkal. Saya Cornelius mengambil masalah bagaimana keterbatasan metode volumetrik untuk menilai potensi energi panas bumi dangkal mempengaruhi akurasi hasil evaluasi, terutama ketika definisi potensi geotermal yang digunakan para peneliti belum seragam. Berdasarkan jurnal utama, dalam isi jurnal, untuk sumber daya energi terbarukan saat ini umum untuk menggunakan potensi yang berbeda. Beberapa metodologi telah diusulkan sejauh ini. Juga di sini dikatakan bahwa menggabungkan database evaluasi potensi panas bumi dangkal juga diusulkan. Kesalahan yang ingin saya lakukan adalah mengapa perlu mengkombinasikan metode volumetrik dengan data geofisika atau MCM. Setelah menelusuri lebih lanjut jurnal tersebut, saya menemukan jawaban yang juga berada pada jurnal. Di sini dikatakan bahwa studi ini pendekatan baru untuk meningkatkan akurasi penilaian sumber daya panas bumi hasil geofisika dari MSM telah diusulkan. Data lapangan direkam dari Jimmy, China. Energi panas bumi dangkal diperkirakan di atas batuan dasar segar dalam kedalaman 5 meter. Pertama, 50 lokasi dipilih untuk menyebarkan susunan pengamatan mikrometer, ketebalan dan kecepatan gelombang es dari berbagai lapisan batuan itu. Secara tradisional, penilaian panas bumi menggunakan metode volumetrik dengan parameter ketebalan tunggal untuk satu wilayah. Tujuan dari studi ini adalah untuk menyempurnakan evaluasi sumber daya panas bumi dangkal di atas batuan dasar segar di suatu wilayah, menyisir tentang ketebalan lapisan tanah dan lapisan pelapukan atau lapisan kerikil berpasir yang diperoleh dari pemrosesan sinyal mikrometer lapangan berdasarkan MSM. Metode grid digunakan untuk membagi area studi menjadi blok-blok yang lebih kecil. Metode ini terbukti efektif saat menilai informasi yang diberikan oleh MSM. Selain itu, dapat menggambarkan lokasi optimal sumber daya panas bumi dangkal di atas batuan dasar segar. Oleh karena itu, pendekatan ini menyediakan pendekatan alternatif berlaku secara universal untuk melakukan penilaian proses panas bumi. Kesimpulan yang saya dapatkan dari jawaban pada jurnal adalah metode volumetrik tradisional hanya menggunakan satu nilai ketebalan rata-rata untuk satu wilayah. Hal ini menyebabkan hasil estimasi terlalu sederhana dan sering meleset dari kondisi nyata. Oleh karena itu, jurnal ini mengkombinasikan metode volumetrik dengan data geofisika dari micrometer subprime method atau MSM
untuk mendapatkan informasi detail tentang ketebalan lapisan tanah, lapisan pelapukan, dan kerikil berpasir. Kombinasi ini diperlukan agar estimasi energi panas bumi dangkal lebih akurat, realistis, dan mampu menunjukkan distribusi spasi potensi energi. Pada jurnal sering disebut MSM. MSM adalah Micro-Remote Survey Method, merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis getaran alami di permukaan bumi. Juga ada data GIS. Data GIS adalah data yang terhubung dengan lokasi geografis bumi.